Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Halo sobatku, di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini berhubung musim hujan, jadi edisi trekking naik gunungnya kita pending dulu. Jadi kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang saya ambil dari sebuah buku karya As'ad Muhammad yang berjudul Lakukan 5 hal, setelah itu silakan lakukan dosa sesukamu. Oke. Di dalam buku karya As'ad Muhammad ini ganggu kali ya. Goyang. Jadi di dalam bukunya As'ad Muhammad ini, di dalamnya banyak cerita-cerita, kumpulan kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, kisah tabi'in, dan generasi sudah sahabat Nabi. Jadi di sana terkumpul cerita-cerita yang penuh dengan inspirasi. Saya mengambil sebuah cerita kisah yang merupakan cerita terbaik dari buku tersebut. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bertemu dengan Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Diriwayatkan, datanglah seorang pemuda menghadap dengan Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Pemuda tersebut berkata, "Wahai guruku, saya ini adalah seorang pemuda yang sangat suka berbuat dosa. Saya tidak pernah berhenti untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi guruku, bisakah engkau memberikanku sebuah nasihat yang mungkin bisa menggerakkan hatiku untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa dan maksiat?" Mendengar perkataan tersebut, Imam Ali berkata, "Wahai anakku, lakukanlah 5 hal berikut ini. Jika engkau bisa melakukan 5 hal ini, silakan lakukan perbuatan dosa sesukamu." Mendengar perkataan Imam Ali, pemuda tersebut bingung. Lakukan 5 hal, setelah itu saya bisa melakukan dosa sesuka saya. Kemudian Imam Ali meneruskan, yang pertama, jangan engkau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu silakan lakukan dosa sesukamu. Jadi jangan pernah memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu silakan lakukan dosa sesukamu. Yang kedua, janganlah engkau tinggal di tempat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu silakan lakukan dosa sesukamu.
Sedangkan kita tahu Allah itu penguasa, pemilik alam semesta, langit dan bumi. Jadi, jika engkau bisa tinggal di tempat yang bukan kekuasaan Allah, silakan lakukan dosa sepuasmu, sesukamu. Yang ketiga, carilah tempat di mana Allah tidak bisa melihatmu. Jika kamu bisa mencari tempat yang Allah tidak bisa melihatmu, silakan. Sesudah itu lakukan dosa sesukamu. Lakukan maksiat sebanyak-banyaknya. Jika engkau bisa tinggal di tempat yang Allah tidak bisa melihatmu. Selanjutnya yang keempat, jika datang malaikat pencabut nyawa menghampirimu, maka larilah darinya. Pergi sejauh mungkin dari malaikat maut. Jika bisa lari dari malaikat maut, silakan engkau lakukan dosa sepuasmu. Yang kelima, jika kelak malaikat azab memasukkanmu ke dalam neraka, maka tolaklah. Jangan mau engkau masuk ke dalam neraka. Setelah itu, silakan lakukan dosa sepuasmu. Lakukan maksiat sebanyak-banyaknya. Jadi, itulah 5 hal yang disampaikan oleh Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu kepada pemuda tersebut. Yang pertama, jangan engkau memakan rezeki dari Allah. Yang kedua, janganlah engkau tinggal di tempat kekuasaan Allah. Yang ketiga, carilah tempat di mana Allah tidak melihatmu. Yang keempat, larilah dari malaikat pencabut nyawa jika dia datang menghampirimu. Yang kelima, tolaklah jika malaikat azab memasukkanmu ke dalam neraka. Itulah 5 pesan Imam Ali bin Husain kepada pemuda tersebut. Jika bisa melakukan 5 hal tersebut, silakan lakukan dosa sepuasmu. Lakukan maksiat sebanyak-banyaknya. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 83, yang artinya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah sepenggal cerita seorang pemuda dengan Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Semoga dengan kisah ini kita bisa memetik hikmah. Kita sebagai manusia hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Karena bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik hikmah dan menjadikan pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa dukung Pak Ahmad Riyadin dengan cara like, comment, and subscribe-nya, sehingga channel Pak Ahmad Riyadin terus bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.